Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan ini, saya Farida SAG, mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan materi mata kuliah Studi Naskah Bahasa Arab 1 dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Haja Kristina Imron MPDI. Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, Al-Faslus Sadisu minal Kitabil Awal fil ulumi wa asnafiha wa ta'limi wa turuqihi wa sairi wujuhihi wa ma ya'rudu fi zalika kullihi minal ahwali wa fihi muqaddimatu walawahiq. Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, pasal ke-6 dari kitab pertama, berbagai jenis ilmu pengetahuan, metode pengajaran, cara memperoleh dan berbagai dimensinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, fal muqaddimatu fil fikril insanil lazi tumayyiz bihil basyaru anil hayawanati wahtada bihi litahsili ma'ashi wa ta'awuni alaihi bi abna'i jinsih wan naziru fi ma'budihi wa ma ja'at bihi rusulu min indi fasara jami'ul hayawanati fi ta'ati wa malakati qudrati wa fadlihu bihi ala katsiri khalqi. Dalam bab ini terdapat satu pendahuluan dan beberapa isi. Dalam pemikiran manusia yang membedakan manusia dari binatang dan mencari petunjuk untuk mendapatkan mata pencaharian, bekerja sama dengan sesama jenisnya, memahami Tuhan yang disembahnya, dan ajaran-ajaran yang dibawa para utusannya, sehingga semua binatang tunduk dan berada dalam kekuasaannya. Dengan keunggulan-keunggulan inilah Allah mengutamakan manusia daripada makhluk lainnya. Al-Faslul Awal fil fikril insani. Annallah subhanahu wa ta'ala mayyazal basyaru an sairil hayawanati bil fikril lazi ja'alahu mubadi'a kamalihi wa nihayati fadlihi alal kainati wa syarafi. Wazalika annal idraka wa huwa syu'urul mudriki fi zatihi bima huwa kharijun an zatihi huwa khasun bil hayawanati faqat min baina sairil kainati wal mawjudat. Di sini dijelaskan bahwa pasal ke-1 tentang ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Hal ini disebabkan bahwa manusia mempunyai kesamaan dengan semua makhluk hidup dalam sifat kemakhlukannya seperti perasaan, bergerak, makan, bertempat tinggal, dan lainnya. Namun, manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena kemampuannya berpikir yang memberikan petunjuk kepadanya dalam mendapatkan mata pencaharian, bekerja sama dengan antar sesamanya, berkumpul dalam rangka untuk bekerja sama dalam menerima dan menjalankan ajaran yang dibawa para nabi dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti jalan kebaikan yang membawanya menuju alam akhirat. Manusia selalu berpikir dalam semua ini dan tidak pernah terlepas dari berpikir sama sekali. Bahkan getaran pemikiran manusia itu lebih cepat dibandingkan dengan kedipan matanya. Nah, lewat kegiatan berpikir inilah akan tumbuh berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian sebagaimana yang telah kami kemukakan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan,
dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ketiga nikmat ini merupakan kenikmatan yang besar bagi manusia, akan tetapi sedikit sekali mereka yang mensyukurinya. Adapun penjelaskan ketiga macam akal tersebut, yang pertama al-aqlu tamyizi, artinya akal untuk membedakan, yang berfungsi menjadikan pekerjaan manusia lebih teratur dan untuk memahami antara dirinya dengan alam sekitar. Yang kedua al-aqlu tajribi, artinya akal eksperimental, adalah akal manusia yang digunakan untuk mencari ilmu tentang suatu gagasan-gagasan, kemaslahatan, dan segala yang merusak antara dirinya dengan orang lain. Akal inilah yang kelak digunakan mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga al-aqlu nazari, artinya akal teoritis, adalah akal yang digunakan untuk memperoleh gambaran segala wujud-wujud, baik itu yang tampak atau tidak, dan penggambaran tersebut sesuai dengan apa adanya. Mengenai akal ini maka terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu at-tasawwur, yang artinya menggambarkan sesuatu dengan tepat, dan at-tasdiq, yang mensifati yang ditasawurkan tersebut. Dan ketiga akal ini baru akan didapat setelah sempurna. Maksudnya adalah apabila masih dalam bentuk janin atau bayi dan belum mampu mengoperasikan indera dan hati nuraninya, maka ia masih sama seperti hewan. Kemudian apabila ia sudah mampu memfungsikan ketiga akal tersebut beserta hati nuraninya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 23 tadi, dan disertai dengan usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, barulah ia mendapatkan ilmu yang kelak akan mengangkat derajatnya dari kehewanan menjadi derajat manusia. Dan pada fase inilah ia menjadi bentuk yang sempurna sehingga dapat difahami bahwa ketiga akal dan hati nurani adalah bekal atau bahan dasar untuk mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum diketahui. Maka mafhum mukhalafah dari pemaparan di atas adalah apabila manusia ingin tetap bodoh dan berada pada sifat kehewanannya, ia tidak perlu melakukan apapun. Tetapi perlu ditegaskan lagi di sini bahwa jika manusia ingin memperoleh ilmu pengetahuan, maka ia wajib harus berusaha, karena Allah sudah menyediakan alat-alatnya, yaitu seperti disebut di atas tadi pada Quran surah Al-Mulk ayat 23, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu wahyu yang pertama kali turun, Allah juga menginformasikan bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada manusia dengan membuat manusia itu sendiri bisa berusaha memperoleh ilmu dengan alat-alat yang telah Allah berikan tadi, yaitu tiga akal dan panca indera yang termasuk di dalamnya adalah hati nurani. Sehingga ayat yang pertama kali turun menggambarkan bahwa pada dasarnya manusia adalah bodoh dan menjadi berilmu karena segala usaha yang ia kerahkan. Demikianlah penjelasan dari kami tentang Muqaddimah Ibnu Khaldun. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.